Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia melaju ke babak final Piala Asia Futsal. Bagaimana peluang Indonesia mengalahkan Iran yang 13 kali jadi juara Piala Asia Futsal? Taktik apa yang akan disuguhkan pelatih Hector Suto di laga puncak malam nanti? Sudah bergabung bersama kami dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Manajer Timnas Futsal Indonesia, Frans Saverius, dan pengamat Futsal Indonesia, Reza Pradita. Selamat pagi, Pak Frans, Bung Reza. Selamat pagi, Bapak. Ya, Pak Frans, kita masih hype gitu ya dari kemarin tanggal 5 gitu ya, kita menang melawan Jepang, tapi kan ini kemudian baru 2 harian gitu ya. Hari ini kita akan menghadapi final. Bagaimana kondisi fisik dari timnas futsal kita, Pak? Kondisi pemain kita sekarang ini dalam kondisi 100% full, sehat, dan kita fokus pada recovery dan pematangan detail di 1-2 hari terakhir ini. Ya, fisik pemain saat ini kita bisa dibilang siap tempur. Kita tinggal menjaga ketenangan aja nanti supaya kepala semua tetap dingin dan bisa menjalankan strategi yang sudah kita rancang. Nah, kalau soal mentalnya seperti apa, Pak Frans? Apalagi ini kan pertama kalinya kita ke final di Piala Asia Futsal, kemudian kita hadapi juga lawannya Iran nih yang 13 kali menang di Piala Futsal. Bagaimana, Pak Frans, untuk kesiapan mental pemain kita? Persiapan mental juga sangat positif, sangat baik. Ini justru bukan suatu tekanan buat teman-teman di tim. Justru teman-teman saat ini sangat semangat, sangat ingin membuat sejarah untuk Indonesia di Asia. Dan juga ini suatu kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengalahkan Iran di rumah sendiri di final. Oke, lebih ke excited gitu ya, bagaimana melawan juara bertahan di Piala Futsal Iran. Kemudian saya mau ke Bung Reza dulu. Bung Reza, kalau Anda melihatnya bagaimana nih peluang dari timnas futsal kita untuk menghadapi Iran nanti malam? Kalau saya sendiri sih sepakat ya sama dengan Bang Frans tadi. Memang tidak ada tekanan buat Indonesia, jadi kita harus tahu dulu siapa yang kita hadapi. Iran ini 17 kali edisi, 13 kali menjadi juara, 110 kali bermain di Piala Asia, baru 5 kali kalah. 4 kali dari Jepang, 1 kali ketika menghadapi Thailand. Jadi memang tekanannya seharusnya ada di Iran, karena kalau kita bahas Iran itu jadi juara. Sedangkan kalau kita, kewajiban kita hanya untuk bisa bermain sebagus mungkin, memberikan yang terbaik. Tetapi memang nanti untuk di laga final harapannya sih kehadiran supporter ya. Ini bisa kembali menjadi pembeda, karena satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Iran selain Jepang adalah Thailand. Pada tahun 2012 ketika Thailand menjadi tuan rumah, plus pelatihnya satu Miguel Rio juga dari Spanyol. Sekarang pelatihnya Hector Soto juga dari Spanyol. Jadi kita harapkan bisa menjadi pemain di laga final. Walaupun kita melihat histori Iran yang luar biasa moncer gitu di Piala Futsal, ini bukan berarti kita harus down dong ya, Bung Reza. Ya tentu kalau misalnya kita bahas cepat, Iran unggul segalanya ya. Futsal mereka sudah 10-20 tahun lebih cepat dibandingkan dengan bagaimana futsal di Indonesia berkembang. Secara pemain mereka banyak yang sudah bermain bahkan di Eropa. Secara pelatih juga pasti mereka adalah salah satu legenda hidup di futsal dunia. Jadi memang kalau kita bicara mungkin Iran punya banyak advantage, tapi itu bukan berarti kalau kita kalah sebelum tanding, itu yang penting. Jadi memang benar seperti yang dikatakan juga Pak ketika melihat Conference, nanti yang terpenting adalah untuk bisa memberikan segalanya. Urusan menang, seri, kalah itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol, tapi yang bisa dikontrol itu adalah untuk bisa bermain sebagus mungkin. Oke, bermain sebagus mungkin yang kita harapkan nanti malam. Kemudian bagaimana strateginya nih? Saya mau tanya ke Pak Frans untuk menghadapi Iran nanti. Apakah sudah disiapkan Suto untuk nanti malam? Kira-kira seperti apa strategi menghadapi Iran? Pasti sudah kami dan juga tim official mempersiapkan strategi, karena ini kita lawan Iran, bukan lawan biasa. Seperti yang tadi Bung Reza sampaikan, Iran sudah memenangkan 13 laga final dari 15 laga final yang dijalanin. Dan kita mempersiapkan strategi yang lebih cerdik, kita disiplin dalam pertahanan, dan kita mematikan transisi mereka. Itu upaya yang kita lakukan dalam strategi-strategi tim yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita siap untuk membuat mereka lebih frustasi malam ini. Kemudian Pak Frans, ini kan katanya Coach Suto menyiapkan kartu khusus nih untuk nanti malam menghadapi Iran. Ini kira-kira kejutan apa yang disiapkan oleh timnas futsal kita?
Itu kita bisa tunggu nanti di lapangan bagaimana kejutan kartu yang akan dimainkan oleh Coach Souto. Oke, kalau kita bocorkan belum jadi kejutan ya, malah nanti bisa Betul. ditiru sama lawan ya. Oke, saya ke Bung Reza Betul. lagi. Bung Reza, kalau kita identifikasi mungkin karakter dari timnas futsal Iran gitu ya, dengan histori yang luar biasa. Apa sih kemudian yang menjadi keunggulan-keunggulan Iran yang kemudian harus diwaspadai oleh timnas kita? Satu hal yang jadi keunggulan Iran ya dibandingkan tim-tim Asia lain itu adalah secara kualitas fisik. Itu yang paling membedakan karena fisik mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan fisik pemain-pemain Asia pada umumnya. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana persiapan dari timnas futsal Indonesia menjelang Piala Asia pun kita mencoba untuk mengundang tim-tim yang secara fisik mungkin seperti Iran. Jadi kalau ada ingat di International Series 2025 kita mengundang tim seperti Latvia, kemudian juga Argentina, Belanda yang mungkin secara fisik mereka lebih besar dibandingkan dengan para pemain Indonesia. Jadi Iran kelebihan utamanya adalah itu secara tactically, secara individually mereka juga sudah benar-benar matang. Jadi walaupun mungkin tim ini nggak jalan internasional aja, tapi karena kualitas individu yang bagus, mereka punya kelebihan di situ. Walaupun saya rasa juga memang Ektor Soto dan tim pelatihnya ini sudah benar-benar mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari setiap pemainnya, seperti yang dilakukan ketika menghadapi Jepang di semifinal. Nah kalau misalnya kita lihat secara postur, mungkin fisik juga kita kalah gitu ya. Tapi kalau kita lihat stamina-nya nih, Bung Reza, ketika kita kemarin menghadapi Jepang, yang mana ini peringkatnya kan di atas kita gitu ya. Anda melihat stamina kita bisa nggak sih untuk mengimbangi postur dan juga fisik dari Iran? Jujur saya pribadi sangat terkesan dengan bagaimana stamina para pemain ketika di laga semifinal. Lawan yang kita hadapi adalah Jepang, salah satu negara yang paling terkenal dengan stamina dan daya jelajahnya yang begitu tinggi. Tapi kemarin kalau kita lihat di laga semifinal justru Jepang yang kehabisan base lebih awal. Karena ketika kita masuk ke babak extra time, Jepang di saat itu mereka sudah sangat lelah, mereka melakukan banyak kesalahan dan akhirnya dihukum oleh Indonesia. Sedangkan Indonesia walaupun beberapa pemain yang sempat sudah di dalam pertandingan seperti Yogi, kemudian juga Iqbal, Rio, tapi kita tidak pernah kehilangan bagaimana intensitas kita melakukan pressing. Nah, itu yang juga penting dan harus kembali dilakukan ketika menghadapi Iran. Intinya ngototnya ini juga harus kita pertahankan gitu ya, apalagi kita menang kemarin melawan Jepang, Vietnam dan juga Korea Selatan gitu. Nah, saya kembali ke Pak Frans. Pak Frans, kalau Anda melihat mungkin ya evaluasi ketika kita kemarin bermain dengan Jepang, walaupun kita memang menang gitu, cukup signifikan. Apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran ataupun yang nanti kita bisa tingkatkan lagi nih untuk menghadapi Iran nanti malam? Tentu untuk melawan Iran, yang harus kita tingkatkan adalah kedisiplinan dalam bertahan dan juga kedisiplinan ketika melakukan transisi. Karena Iran cukup punya banyak pemain yang memang cepat dan juga mereka mainnya free. Jadi kita harus bermain dengan disiplin yang cukup tinggi. Kita mungkin pada saat Jepang kita cukup disiplin, namun di beberapa waktu ada hal-hal yang harus yang kita yang membuat kita kecolongan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita benahi malam ini. Jadi fokus pada pertandingan setiap menit ini, kami teman-teman semua menganggap ini adalah laga hidup dan mati dan sekali seumur hidup. Jadi semua akan all fight, bertahan dengan disiplin, transisi dengan cepat. Nah, ini akan jadi strategi kami untuk melawan Iran malam ini. Baik. Kemudian kalau saya tanyakan bagaimana kondisi pemain satu-satu nih, Pak Frans, apalagi kemarin kan banyak kontak fisik ketika melawan Jepang, walaupun memang kalau Evan belum bisa main ya karena cedera. Seperti apa kalau dari pemulihan dari pemain-pemain yang mungkin kemarin sempat terkena fisiknya gitu ya saat kontak bersama dengan Jepang? Semua dalam kondisi fit saat ini, siap untuk bertanding, tidak ada yang cedera serius, dan dalam sehari terakhir tim fisio kami, tim dokter kami sudah cek semuanya dan memberikan beberapa treatment pemulihan, sehingga hari ini semua fit dan tidak ada masalah untuk bertanding. Oke, baik. Semuanya dalam keadaan fit, kita doakan semoga nanti lancar ya Pak ya. Saya ke Bung Reza lagi, Bung Reza. Kita melihat pertandingan kemarin di Jepang gitu, melawan Jepang gitu. Anda melihatnya sama nggak? Ada PR mungkin ataupun yang dievaluasi dari segi pertahanan? Oke, kalau kita bahas futsal kan ini sebenarnya ya semua olahraga pada umumnya ya, adalah game of momentum. Jadi di dalam pertandingan pun kita nggak bisa langsung melihat 50 menit itu secara utuh. Tapi ada beberapa fase di pertandingan. Babak pertama kita main dengan bagus, dengan disiplin banget. Tapi ada sedikit fase di awal babak kedua ketika kita pada akhirnya seperti enggan untuk menguasai bola. Nah itu mungkin
fase yang membuat Hector juga agak salah ya, karena itu yang membuat akhirnya dari situasi unggul 2-0, tapi kemudian kita sempat disamakan dengan 2-2. Nah, kalau kita bahas sebuah pertandingan, ini kita hilang momentum di 5 sampai 10 kali, ini bisa buat cukup mahal, apalagi yang kita hadapi adalah Iran. Nah, Iran ini sebenarnya kita bisa ngincar di babak pertama, karena kalau kita lihat kecenderungannya, Iran ketika di fase grup tidak pernah unggul lebih dari 1-0 di babak pertama. Di quarter final mereka jalan 2-0 lebih dulu menghadapi Uzbekistan. Ketika menghadapi Irak di semifinal, mereka tertinggal 1-0 lagi berdua 1-0. Oke, kalau mungkin momen yang bisa kita ambil adalah di babak pertama, tapi kita harus bisa mempertahankan momentum tersebut dengan lebih baik sampai akhir pertandingan. Baik, kalau kita melihat komposisinya nih, Bung Reza, melihat komposisi masing-masing pemain mungkin punya kelebihan masing-masing. Nah, ketika melihat susunan yang kemarin kita lihat di Jepang versus Indonesia dan juga nanti akan mungkin dihadapi lagi oleh Iran gitu ya, bagaimana? Apakah sudah merata dari segi kemampuan ataupun yang lainnya? Nah, ini mungkin satu hal yang juga nggak banyak orang sadar, tapi saya sangat terkesan lagi dengan bagaimana perhatian Racit tim ini. Yang nggak kita sadari adalah ini sebenarnya squad yang secara squad tidak seseimbang mungkin ketika di National Championship, tidak seseimbang ketika kita bicara tampil di SEA Games, karena kita hanya punya 2 pivot murni, yaitu Samuel Eto'o dan juga Isra Penegantara. Kali ini juga kita yang biasanya membawa 3 flank, nah kita ke kiri kita hanya membawa 2, yaitu Buyari dan juga Iqbal, dan kita membawa 4 tender yang biasanya hanya membawa 3 tender. Jadi secara keseimbangan sebenarnya agak berbeda dibandingkan dengan turnamen sebelumnya, tapi lagi-lagi Hector Soto dan tim Kroatianya ini begitu luar biasa untuk bisa memadukan ya. Bahkan kita kembali melihat kemarin rotasinya itu sangat tidak terduga, ketika ada momen cedera, ketika ada momen ini bisa langsung digantikan, dan saya rasa 14 pemain yang disiapkan termasuk kiper cadangan Eliza kemarin yang masuk hanya di situasi penalti semuanya untuk bertanding. Oke, kalau ngomongin strategi nih, Bung Reza, mungkin kemarin Coach Suto ini pergantian pemainnya tidak satu-satu gitu ya, langsung 4. Ini seperti apa kalau Anda melihat ya? Sudahkah tepat strategi seperti itu? Ya, saya rasa kalau untuk Indonesia sekarang apa yang dipilih oleh Hector Soto ini satu pilihan yang sangat tepat, karena Hector ini bilang secara filosofi yang diinginkan bukan apakah timnya bermain bertahan, apakah timnya bermain dengan menyerang, tetapi yang diinginkan adalah bagaimana secara individu pemain mereka punya teknik, kemudian juga pemahaman taktik yang sama baiknya, dan itu yang membuat akhirnya pergantian pemain pun bisa dengan sangat sulit ya. 14 pemain semuanya bisa benar-benar bermain, memberikan kontribusinya yang terbaik selama di lapangan, dan mungkin agak berbeda kalau dibandingkan dengan Iran. Karena ini mungkin hanya 8 player mereka yang di awal bakal banyak bermain, tapi kalau ada situasi yang membutuhkan baru 4 pemain lainnya akan bermain di cadangan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Frans lagi. Pak Frans, Anda melihat bagaimana nih peran dari Coach Suto yang selama ini melatih Timnas Futsal Indonesia, kemudian apa sih kemudian motivasi-motivasi yang diberikan kepada pemain kita supaya semangat gitu, apalagi kita mau menuju puncak nih nanti malam gitu kan. Gimana persiapan dari fisik dan juga mental para pemain, dan motivasi apa yang kemudian diberikan oleh Coach Suto kepada pemain? Motivasi yang diberikan oleh Coach Soto semalam kepada teman-teman pemain maupun ofisial yang akan bertanding malam ini cukup sederhana, yakni sejarah di depan mata. Ini kesempatan kita semua untuk mengalahkan Raja Futsal di Asia di kandang sendiri. Mungkin ini kesempatan yang tidak datang 2 kali lagi. Jadi teman-teman malam ini akan bermain untuk lambang Garuda, akan main dengan rasa lapar yang sangat tinggi, nothing tulus, tidak ada ketakutan untuk kalah, dan ini kesempatan untuk kita membawa juara di tanah air. Oke, selain itu peran dari pelatih tentunya kita main di kandang sendiri hari ini, kemudian sudah pasti nih, kayaknya kita bisa pastikan nanti bakal penuh Indonesia Arena. Seberapa besar kemudian peran dari supporter untuk bisa mendukung Timnas Futsal kita bisa menang nanti malam? Tentu pemain ke-6 supporter ini sangat penting, sangat dibutuhkan. Kami harap gemuruh Indonesia Arena bisa jadi teror ya buat lawan, dan ini jadi nafas kedua bagi pemain saat lelah. Jadi kami harap energi dari teman-teman yang hadir di Indonesia Arena maupun yang nonton dari televisi dapat memberikan energi positif yang sangat menentukan pertandingan malam ini untuk teman-teman Timnas Futsal Indonesia. Kalau dari FFV sendiri, Pak Frans, bakal ada bonus nggak sih biar pemain semakin semangat nih nanti pertandingannya? Ya, kami dari federasi sempat membahas, namun ini akan jadi satu kebijakan tersendiri dari federasi. Nanti kami akan sampaikan secara internal kepada teman-teman dan juga ofisial.
Yang penting main bagus dan semangat dulu ya. Soal bonus insya Allah ada ya Pak ya, disiapkan ya Pak ya. Baik, Betul, Pak. baik. Bung Reza, kita tahu Iran ini adalah lawan yang tidak bisa kita anggap ringan gitu ya. Lawan berat untuk nanti malam. Nah, celah apa sih yang kemudian nanti bisa kita manfaatkan kelemahan-kelemahan mereka yang sekiranya nanti bisalah jadi jalan masuk kita untuk bisa menang melawan mereka? Ya kalau kita lihat satu hal yang bisa kita manfaatkan sebagai adalah start dari Iran yang sebelum agak buruk di beberapa pertandingan. Yang seperti kita bahas tadi ketika menghadapi Uzbekistan mereka tertinggal 2-0 lebih dulu, menghadapi Irak tertinggal 1-0 juga 2-1. Jadi mereka mungkin ada dalam situasi berbeda di awal, karena memang mereka bisa menangkan lagi, jadi agak santai ketika pertandingan itu yang mungkin bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk bisa unggul dulu, tapi juga asal pertandingan ini penting untuk kemudian kita meningkatkan sendiri. Itu yang kita dapatkan ketika menghadapi Jepang, kita mencapai lebih dulu, kita unggul lebih dulu, dan itu menaikkan pengetahuan secara mudah. Kalau kita ternyata bisa untuk mengalahkan Jepang, ini yang harus bisa kita berdua ketika menghadapi Iran. Selain itu juga mungkin transisi negatif dari Iran yang dalam beberapa situasi ini agak lambat karena mereka mungkin punya beberapa karakter pemain yang cenderung lebih bagus ketika offense, itu yang mungkin bisa kita andalkan. Dan mungkin akan dilihat juga oleh Hector Soto ya, bagaimana handicap di lapangan, pemain siapa melawan pemain siapa dari Jepang, dan bagaimana handicap yang lebih menguntungkan, dan itu saya rasa sudah sangat detail lah akan disiapkan oleh Hector Soto. Oke, baik. Kemudian kalau kita bicara soal strategi nanti di awal-awal pertandingan, mungkin Bung Reza, kita mendingan bertahan dulu atau sudah nyerang nih, kita udah ngegas dari awal? Oke, jadi karakteristik permainan Indonesia sampai Hector Soto adalah pressingnya. Jadi kalau kita bicara futsal modern, Hector Soto selalu bilang dia ingin membawa futsal Indonesia bukan menjadi juara. Hector Soto ini ingin membawa futsal Indonesia menjadi sejajar dengan tim di dunia, bermain dengan futsal yang modern. Dan kalau kita ingin mencapai fase itu, memang pressingnya jadi satu hal yang utama. Nah itu kenapa kalau kita lihat menghadapi Jepang, kunci kita bukan ketika bertahan kita low block, tapi kita pressing di depan. Itu ternyata juga akan kembali dilakukan ya. Jadi kita akan melakukan pressing dengan baris pertahanan yang sangat tinggi, membuat kita banyak luasa melakukan kombinasi di sepertiga akhir, dan kemudian ketika di fase menguasai bola, mungkin Indonesia akan bermain dengan lebih direct. Artinya ketika kita menguasai bola mungkin hanya 3-5 satuan langsung mencoba untuk mencapai gawang lawan dan melepaskan tembakan, dan itu yang memang bisa menjadi kekuatan kita dan kesempatan yang kita miliki. Kemudian Bung Reza, kalau kita bicara soal strategi power play ini yang mungkin jarang kita lakukan di futsal gitu, apakah kemudian nanti juga perlu diterapkan untuk melawan Iran? Saya rasa Hector Soto sudah menyiapkan segalanya, termasuk juga kalau memang kita membutuhkan untuk melakukan power play. Apalagi strategi power play ini juga sudah sempat ditanyakan ketika di National Series. Kita sempat melihat bagaimana power play yang dilakukan oleh Hector saat itu membuka banyak orang, karena belum ada yang pernah memakainya ketika di Indonesia. Nah ini satu yang juga nanti akan coba kita lihat ya, apakah akan dikeluarkan atau tidak. Tapi memang untuk segala macam kondisi di lapangan, Hector sudah menyiapkannya. Bahkan di game situasi ketika latihan pun Hector ini sangat detail. Jadi ketika game situasi di latihan, ada game situasi tertinggal, mungkin situasi benar, ceritanya ada situasi kurang jumlah pemain, misalnya karena merah. Jadi memang segala hal yang harus dilakukan dari antisipasi dari tim latihan. Oke, kita lihat tadi apakah dipakai strategi tersebut ya, Bung Reza. Saya terakhir ke Pak Frans. Pak Frans, harapan Anda nanti untuk hasil Indonesia melawan Iran nanti malam, dan juga pesan mungkin bagi supporter kita, apapun hasilnya nanti? Tentu kalau harapan kita pasti juara, karena ini kesempatan kita, dan lagi-lagi ya, kita di rumah sendiri. Harapannya kita pada teman-teman supporter untuk memenuhi Indonesia Arena. Kita dukung 100% Timnas Futsal Indonesia untuk juara malam ini. Dan meskipun demikian, apapun hasilnya malam ini, kita tetap bangga, kita tetap dukung terus Timnas Futsal Indonesia. Karena futsal tidak berhenti pada hari ini saja, kita akan terus berkembang. Dan juara Asia, juara dunia bukan suatu hal tidak mungkin untuk kedepannya. Kita harapkan nanti Indonesia Arena ramai, supporter datang memberikan dukungan yang luar biasa, dan juga kita harapkan hasil terbaik buat Timnas Futsal kita. Terima kasih Pak Frans Saverius, manajer Timnas Futsal Indonesia, dan juga Bung Reza Pradita, pengamat Futsal Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.